Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di sini kita akan membahas tentang dilatasi waktu. Ya, mengapa tiba-tiba saya membahas dilatasi waktu ya? Karena dilatasi waktu itu sangat keren ya. Kalau saya lihat dari film animasinya Lightyear gitu ya, yang menceritakan sebuah Buzz Lightyear yang ada di mainannya si Andy itu, yang Toy Story itu. Nah, itu dibikinkan filmnya gitu ya, di film animasinya. Dan itu ya sungguh keren ya kalau saya lihat ya. Keren ya, Buzz Lightyear-nya begitu-begitu aja tetap muda selama dia terbang gitu ya. Dan partnernya itu sudah tua, bahkan sampai meninggal ya, dan digantikan oleh cucunya gitu partnernya itu. Dan ya itulah time dilatasi ya, akibat kalau kita bergerak mendekati kecepatan cahaya gitu ya. Tapi di animasi itu kurang namanya dilatasi satu lagi ya, yaitu dilatasi ukuran atau pergesekan ruang atau gimana ya nyebutnya. Pokoknya intinya misalnya ini pesawatnya ya, dia tuh kayak gini ya gerakannya. Nah, kalau gerakannya kayak gini, dia paralel dengan ini, panjangnya ini, berarti nanti dia tuh bakal mengikis ya, memendek dia nanti ya, memendek gitu ya, memendek sampai poin dimana hilang gitu ya. Nah, begitu ya. Dan ya, di animasi tersebut tidak diceritakan ya tentang apa gesekan waktu, gesekan ruang gitu ya. Nah, pokoknya begitu ya, saya menyebutkannya itu dilatasi ruang aja ya. Nah, begitu ya. Jadi di film tersebut tidak menyebutkan dilatasi ruang. Kalau disebutkan itu pesawatnya akan pendek ya, pendek 1-2 cm setiap dia terbang, itu pendek nggak tahu berapa senti ya tepatnya ya. Saya juga belum pernah sih bergerak itu sampai kecepatan cahaya gitu ya. Nah, jadi saya baru baca lagi, dan ternyata dari jarak bumi ini ke matahari itu 8 menitan ya gitu ya. Jadi misalnya suatu saat matahari itu meledak dan tiba-tiba cahayanya hilang, di bumi ini tidak tiba-tiba hilang juga. Jadi mau tunggu mungkin sekitar 8 menitan ya, gara-gara cahaya sendiri itu bergerak sampai ke bumi 8 menit. Setelahnya baru kita merasa kegelapan gitu ya. Nah, ya di saat itu mungkin kiamat ya, soalnya tidak ada lampu. Mungkin lampu buatan, lampu pijar bisa, cuma itu bukan urusan kita ya. Itu sudah urusan berjuta-juta tahun ke depan nanti. Kita nikmati saja dulu di kehidupan di bumi ini. Nggak mungkin kiamat ya gitu ya, bumi nggak mungkin hancur maksudnya. Nah gitu ya, kok nggak mungkin hancur? Mungkin sih mungkin, cuma bukan sekarang. Jadi kita lanjutkan. Nah ya, di dalam movie tersebut tuh keren sekali ya, kalian harus wajib nonton ya. Di sana menciptakannya luas sekali ya, alam semesta ini luas. Bahkan saya sadar ya kalau misalnya manusia ini kecil sekali, tidak berarti ya, tidak berdampak untuk alam semesta ini ya. Bahkan kalau bumi itu sendiri hilang, lenyap, itu tidak berdampak sama sekali sama alam semesta ini ya. Alam semesta ini cuma bumi hilang, udah gitu aja gitu ya. Jadi alam semesta ini ya besar sekali ya, nggak bisa dilawan lah gitu ya. Dan ya, dengan adanya teori-teori dari mungkin Einstein, yaitu relativitas waktu ya namanya ya, dilatasi waktu dan relativitas ruang kah. Nah, mungkin itu. Jadi dengan adanya dua teori tersebut, bisa saya pastikan manusia ini bakal di bumi terus ya. Kalau ya paling mentok ya sampai ke bulan gitu. Ya, saya juga tidak tahu. Yang pasti gitu ya. Jadi kok banyak jadinya ya, jadi-jadian nanti. Ya jadi intinya begitu ya. Pas kita ini diciptakan oleh sang pencipta yang nggak tahu siapa di bumi, ya udah
kita bakal di bumi terus ya sampai ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, mungkin kita bakal di bumi ini terus ya gitu ya. Kalau ada di planet A, misalnya planet A ada kehidupan ya, di planet A ini kehidupannya itu bakal di situ terus, nggak bisa menyebar gitu ya. Walaupun ada planet B ya, yang bisa kita tinggali gitu ya, selamanya kita nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar pindah ke planet B ini, tidak bisa ya. Nah makanya ilmuwan tuh kayak menciptakan teori kayak kita tuh bisa bereforia ya gitu ya, kayak wah ada jalan nih kalau bumi sudah dipenuhi manusia dan tidak sanggup lagi ya, gara-gara ya itu manusia nih nggak tahu ya apa tujuan kita hidup di bumi ini sih. Kaya, beli mobil, bakar bensin, bakar sampah, mencemari lautan, itu mungkin itulah tujuan kita. Bahkan orang kaya yang merasa, wih aku ini nggak pernah loh naik mobil loh, bukan maksudnya bukan nggak pernah naik mobil, dia tuh beli mobil listrik gitu ya. Aku nih green loh, go green gitu, go green. Tapi pembuatan baterai itu sendiri dan pembuatan besi-besi rangka mobil itu sendiri itu sudah mencemari banyak ya, asap keluar kemana-mana gitu ya. Ya kita beli mobil konvensional pun, wih aku punya Ferrari. Ya konsumsi bahan bakar Ferrari itu pun boros juga ya. Dan ya kita membakar itu dan mengeluarkan gas karbon ya, gas karbon. Itu sebenarnya tidak fatal sih kalau jumlah manusia itu sedikit. Dan sekarang itu jumlah manusia itu semakin banyak, semakin besar juga kebutuhan tanah yang kita jadikan tempat tinggal gitu ya. Jadi otomatis banyak pohon yang ditebang gitu ya. Pohon ditebang, nggak ada yang mengkonversi CO2 itu jadi O2. Ya saya rasa bumi ini bakal panas gitu ya, bakal tambah panas 1-2 derajat gitu per tahun dulu. Itu sih udah ekstrim ya, walaupun kedengarannya kecil ya, 1-2 gitu ya, itu besar loh. Kalian aja main HP gaming 40 Celcius sudah nggak nyaman gitu kan. Padahal 40 itu kan masih jauh dari 100 gitu ya. Nah jadi 1-2 derajat tuh sangat-sangat berbeda jauh. Oke, kita kembali lagi ke teori euforia yang diciptakan oleh para ilmuwan ya. Kok sampai lupa. Nah ilmuwan tuh bilang misalnya selembar kertas ini tuh, misalnya ini tuh space ya, ruangan gitu ya. Bagaimana mau ke titik A ke titik B dengan cepat gitu ya, kita harus membengkokkan kertasnya ini atau melipat dan menemukan titik A dan B gitu. Ya itu teorinya masuk akal. Jadi kita kayak, ini berapa detik nih, kayak 1 detik 2 detik saya bengkokkan gitu, udah sampai A ke B, tinggal melangkah gitu aja ya. Nah tapi di teori tersebut tuh susah untuk direalisasikan karena membutuhkan tenaga yang cukup besar ya. Bergerak, kita aja manusia itu mau bergerak mendekati kecepatan cahaya itu aja udah susah gitu, apalagi untuk membengkokkan ruang gitu ya, ruang di alam semesta gitu ya. Jadi begitu ya, apa yang saya mau bilang ya di dalam video ini ya, intinya yaitu kita tuh kecil sekali ya di alam semesta ini ya. Kita tuh lebih, kalau bisa dibilang kita nih debunya punya kutunya punya debunya punya kutu ya. Itu makin kecil ya, kita itu sekecil itu ya. Dan walaupun kita tiba-tiba menghilang ya, nggak terjadi apa-apa pada alam semesta gitu ya. Jadi jangan takut untuk berbuat sesuatu ya, karena alam semesta itu
bakal gitu-gitu aja gitu. Walaupun kalian berbuat baik dan jahat terserah gitu ya. Tapi lebih bagus sih berbuat baik sih. Harus ada jahatnya juga sih untuk seimbang ya. Kalau baik-baik terus itu jadi hidup ini itu tidak bukan berarti juga sih. Kayak membosankan ya. Jadi harus ada yang baik dan jahat ya. Mengapa setiap film itu pasti ada yang baik dan jahat gitu ya? Yaitu untuk menyeimbangkan gitu ya. Jadi walaupun kalian mengambil jalan yang baik atau yang jahat, ya tetap jalani aja ya. Dan alam semesta itu tidak bakal berubah dengan keputusan kalian ya, gitu ya. Ya, yang sengsara juga kalian sendiri. Alam semesta, mereka ya santai-santai aja alam semesta itu. Saya juga, ya kayak mind blowing gak sih? Alam semesta ini tuh luas sekali. Dan misalnya kalau teori ini benar, yang euforia ini benar, bisa dibuktikan, berarti ada banyak alam semesta 1, 2, 3, 4 dan banyak ya. Dan itu juga bisa membuktikan parallel universe ya, kayak di film Avengers tuh ya. Walaupun itu tidak masuk akal, cuma kalau dalam segi hiburan itu sangat menghibur ya, kayak menghibur sekali. Tiba-tiba ada ini kembaran kita minta bantuan kembaran kita untuk melawan orang yang kita tidak sukai di alam semesta yang A, B, C gitu ya gitu ya. Jadi sebegitu saja random talknya, semoga kalian merasa terhibur ya. Dan ya intinya tetap jalani aja ya yang kalian lakukan ya, walaupun itu salah dan benar, itu urusannya nanti ya sama kepercayaan kalian masing-masing gitu ya. Nah,